Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man sa'ara bi nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ibadi fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat, karunia dan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita kembali dapat melaksanakan kajian rutin kita dalam rangka mempelajari di antara agama Allah. Mudah-mudahan kiranya Allah akan senantiasa berikan kita ilmu yang bermanfaat dan kemudahan untuk mengamalkannya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Yunus Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan masih dalam pembahasan fawaid, beberapa faedah hadis yaitu tentang memandikan jenazah. Hadis dari Ummu Atiyah. Fa yustafadu min baqiyatil hadithi awalan, maka dapat diambil faedah dari hadis di atas. Yang pertama yaitu hirsun nabiyyi ala muraqabati taghsil ibnatihi, sangat perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan proses memandikan putrinya. Yukhadu min kaunihi alaihi salatu wassalam yantadiru i'lamahunna. Hal ini terlihat dari beliau menunggu untuk diberitahu oleh mereka, yakni orang-orang atau sahabiat yang memandikan putrinya. Artinya beliau berada di dekat mereka. Beliau sangat memperhatikan proses pemandian putrinya. Wa minha, dan di antara faedah lagi yaitu annar rajula la yusyariku fi taghsili ibnatihi, bahwasanya laki-laki tidak boleh ikut memandikan putrinya. Walaupun itu putri kita sendiri, sebagaimana Rasulullah tidak ikut memandikan Zainab, karena Nabi tidak ikut serta. Beliau hanya pesan, ketika nanti selesai memandikan jenazahnya, tolong kabari aku. Berarti Rasulullah tidak ikut serta memandikan. Insyaallah untuk proses atau tata cara memandikannya dari awal sampai akhir pun paham ya. Kalau dibaca itu udah paham kan ya. Mulai dari mayit ketika mau dimandikan bila tidak diletakkan di atas ranjang pemandian, misalkan di bangku, kepalanya diangkat sedikit, kemudian perutnya ditekan pelan-pelan. Ya jangan keras-keras, nekannya perut, bahaya kalau sampai keras-keras. Udahlah, saya kira udah jelas ya. Kalau perlu diulang, anak ulang. Yang pertama yaitu
Ya, diulang supaya hafal ya. Jenazah diletakkan di atas ranjang pemandian ketika ketika memakai ranjang pemandian ketika di pangku ya. Ya di pangku sama aja. Kepalanya diangkat sedikit lalu perutnya ditekan dengan lembut agar kotoran keluar atau najis yang memang siap keluar ya keluar. Setelah itu orang yang memandikan meletakkan kain pada tangannya. Ambil kain, membersihkan kemaluannya dan mensucikannya. Apabila telah membersihkannya sekali, kain tersebut dibuang, ganti. Kemudian mengambil kain yang lain dan membasahinya dengan air untuk membersihkan gigi dan lubang hidungnya tanpa memasukkan air ke dalam hidung, yakni tanpa istinsyak dan tanpa madmadah. Nggak usah dikemoni, jenazahnya nggak usah dikemoni, ya dikumur-kumur, ya nggak usah suruh ngisap banyu ke hidung, hidung apa itu istinsyak, nggak perlu. Sampai suruh pun dia ya udah nggak bisa. Mereka membersihkan, ya nggak usah istinsyak dan madmadah. Mereka memberikan alasan bahwa apabila air dituangkan ke dalam perut, air itu akan mengalir ke bawah, yakni ke perut, sehingga hal tersebut dihindari. Apabila air turun ke bawah, maka hal itu dikhawatirkan dapat menggerakkan isi perut sehingga keluar lagi dan menyebabkan jenazah kembali terkena najis. Setelah itu dibasuh wajahnya. Ya. Kemudian tangan kanan, lalu tangan kiri, kemudian kepalanya, lalu kedua kakinya. Setelah itu seluruh bagian tubuh lainnya dimandikan secara menyeluruh. Pada bagian kedua telinganya dibersihkan dengan air. Apabila jenazah belum bersih dan tanda belum bersih ada air yang mengalir setali jin seakan-akan mengandung minyak, ya berarti belum bersih, maka menunjukkan bahwa kebersihan belum sempurna, maka mandi diulang untuk kedua dan ketiga kalinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga 7 kali atau bahkan lebih jika diperlukan sampai bersih, karena dalam memandikan mayit itu intinya sisi kebersihan. Ya, di sana nggak ada ketentuan harus sekian kali, tidak. Yang penting udah bersih, walaupun sekali udah bersih ya sudah. Setelah itu jenazah dikeringkan, bukan dijemur loh ya. Kemudian dikafani setelah terlebih dahulu diberi hanut wewangian khusus jenazah, minyak bambu atau minyak serimpi. Dan setelah diketahui bahwa daun bidara sidar diletakkan dalam air sejak basuhan pertama. Jadi dari air yang pertama sudah memakai air yang bercampur dengan daun bidara. Sudah itu ya. Dan kita sekarang kembali ke faedah hadis. Dan di antara hadis, faedah hadis lagi yaitu annahu la yahduru taghsila ibnatih. Bahwasanya beliau tidak ikut serta, tidak hadir untuk memandikan putrinya.
seorang laki-laki tidak hadir saat memandikan putrinya. Jadi ketika anaknya itu putri, ya orang putri yang memandikan, karena tidak ada seorang laki-laki tidak hadir saat memandikan putrinya. Karena tidak ada laki-laki yang memandikan wanita kecuali suami, antara suami dan istrinya, atau tuan dengan budaknya. Ketika budak walaupun perempuan boleh memandikan tuannya. Jika bukan dalam kondisi tersebut, anak laki-laki atau saudara laki-laki tidak memandikan wanita. Para ulama juga mengatakan tidak dianjurkan bagi siapapun yang tidak dibutuhkan hadir, bahkan bagi wanita sekalipun. Maksudnya tidak hadir dalam memandikan jenazah kecuali bagi orang yang memang dibutuhkan. Ya, sekalipun perempuan kalaupun tidak dibutuhkan ya tidak usah di situ, nggak justru kok malah menonton. Nggak apa-apa jenazahnya perempuan, ini saya kan juga perempuan nonton. Enggak boleh kalau nggak dibutuhkan. Dalam proses pemandian jenazah ya jangan di situ. Nggak boleh. Ya. Malah sing nonton lanang ada ya, Masya Allah. Walah itu umum itu ya. Ya umum di mana-mana itu, Masya Allah. Makanya kan saking nggak ngertinya itu ya. Saking nggak ngertinya. Masya Allah. Di sini sebutkan sekalipun perempuan kalau nggak dibutuhkan, ya jangan di situ. Selanjutnya, faedah selanjutnya boleh mengambil keberkahan atau tabarruk. Boleh mengambil keberkahan atau tabarruk dari bekas fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk orang-orang yang soleh bagaimana? Hal ini terlihat dari diberikannya kain sarung beliau kepada mereka. Nabi meminta orang-orang yang memandikan putrinya, nanti kalau sudah selesai tolong beritahukan kepadaku. Nah setelah itu Ummu Atiyah, salah satu orang yang memandikan putrinya, memberi kabar sudah selesai. Setelah itu Rasulullah melemparkan izar, ya, untuk dipakaikan untuk buat pakaian dalam untuk jenazah putrinya, dan itu adalah bentuk tabarruk kepada bekas fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal ini terlihat dari diberikannya kain sarung beliau kepada mereka dan perintah beliau agar menjadikannya sebagai pakaian dalam jenazah putrinya. Apakah ini yakni mengambil keberkahan dari bekas fisik berlaku juga juga pada Nabi, juga pada orang soleh? Maka jawabnya, sebagian ulama berpendapat para soleh, ya orang-orang yang soleh bisa disamakan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian ulama mengatakan boleh jadi tabarruk dengan selain Rasul, sehingga boleh mengambil keberkahan dari bekas mereka, keringat mereka, pakaian mereka, dan semacamnya. Namun yang benar adalah tidak berlaku bagi mereka. Ini tidak berlaku bagi orang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ya para sahabat radhiyallahu anhum tidak diragukan lagi di antara mereka ada yang soleh, kesolehannya menonjol. Ya kurang soleh bagaimana? Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Bahkan mereka adalah terbaik dari umat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak pernah mengambil keberkahan dari bekas
dari bekas apa itu salah satu dari mereka. Tidak ada. Ini kopi yang tidak habis dari Abu Bakar radhiyallahu an kemudian diambil oleh Sayyidina Umar ataupun Utsman, tidak ada seperti itu. Jika hal itu disyariatkan, tentu mereka akan melakukannya agar hukum tersebut menjadi jelas. Selain itu, mengambil keberkahan dari manusia soleh bisa menimbulkan fitnah bagi para soleh dan orang lain. Berarti aku hebat iki, ya. Keringatku dijumo, bekas wedangku diombe geroyokan, bekas rokokku. Masya Allah. Saya ingat waktu masih jahil, Masya Allah. Kayaknya berangkat ke masjid sambil udut, dedepi mas, didedepi pak, ulah dedepi. Kalau gua rokok pun nanti, untung rokoknya dibuang, plok, dah buat royoan ini, Masya Allah. Subhanallah. Tidak ada. Ya, salah satu dari sahabat yang melakukan hal itu. Yang benar, ini hanya berlaku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlaku buat yang lain. Tidak berlaku untuk para sahabat, apalagi orang-orang setelah mereka. Padahal sahabat itu kan sebaik-baik generasi. Tidak ada generasi yang lebih baik setelah mereka. Contohnya, jika orang melihat seseorang dijadikan sumber tabarruk, alasannya akan menjadi fitnah ya. Jika mengambil keberkahan dari orang soleh, itu akan menimbulkan fitnah. Contohnya, jika orang melihat seseorang dijadikan sumber tabarruk, mungkin orang yang bersangkutan menjadi sombong dan berpikir, wah aku ini hebat, aku ini hebat, dan hal itu merupakan bahaya besar bagi dirinya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seorang yang memuji orang lain di hadapannya. Apa kata Rasul? Kamu telah mematahkan punggung saudaramu atau lehernya. Makanya ketika seseorang memuji temannya di depannya, itu kasihan Pak, kasihan sama yang dipuji. Masalahnya umumnya menungso dipuji bombong nanti nih Pak, mekrok, Masya Allah, ngeleleng, sirain malih sarinjing, tuh kan kasihan itu, berat membawa kepalanya itu nanti dia. Kata Rasul, kamu telah mematahkan punggung saudaramu atau lehernya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan semacam itu bisa menimbulkan kebinasaan bagi yang dipuji. Masa tega kita membinasakan saudara kita? Kesimpulannya, tidak boleh mengambil keberkahan dari bekas siapapun dari manusia, bahkan yang soleh sekalipun, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Dan untuk faedah berikutnya, yaitu bolehnya seorang wanita mengenakan pakaian yang biasa dipakai laki-laki. Hal ini diambil dari diberikannya kain sarung al-hiqwah, ya, sarungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Namun pertanyaannya, apakah wanita memakai hiqwah tersebut seperti yang dipakai laki-laki, atau hanya dijadikan pakaian yang menutupi tubuhnya seperti kain biasa? Yang tampak adalah pendapat yang kedua. Berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah ini sebagai pakaian yang langsung menyentuh tubuhnya, atau pakaian
dalam. Kata Rasul, ash'irnaha iyyahu. Oleh karena itu, boleh bagi wanita mengenakan pakaian berwarna putih atau pakaian lain yang biasa dipakai laki-laki dengan syarat jahitan dan bentuk pakaian tersebut berbeda dengan jahitan dan bentuk pakaian laki-laki. Itu gawe apa itu? Lepis. Ya. Tapi saya sesek mana? Lecet ya. Warna tidak menjadi masalah, yang penting adalah bentuk dan sifat pakaian yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Faedah berikutnya, disyariatkannya mengepang rambut. Disyariatkan, itu mengepang rambut wanita. Ke jenazahnya wanita disyariatkan untuk dikepang. Hal ini diambil dari kata Dhofar. Fadhofarna dalam hadisnya ya, dalam riwayat, dalam lafaz hadisnya Imam Bukhari, fadhofarna, kami mengepang rambutnya. Atau dari perbuatan Ummu Atiyah dan para wanita yang memandikan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun faedah ini, kata Syekh Utsaimin, dapat diperdebatkan. Apakah ini dengan ilmu Nabi, jadi sepengetahuan Nabi, atau dengan persetujuan beliau? Adapun dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini tidak menunjukkan adanya dalil. Adapun dengan persetujuan beliau, apakah ada indikasi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui lalu menyetujuinya? Maka jawabnya tidak. Yang tampak adalah bahwa hal ini diperbolehkan secara syariat. Karena Ummu Atiyah radhiyallahu anha termasuk wanita yang biasa memandikan dan mengkafani jenazah wanita. Sehingga tampaknya ia tidak melakukan hal itu kecuali dengan izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti atas izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan lain, apakah rambut laki-laki panjang boleh dikepang seperti rambut wanita? Jika yang jenazahnya gondrong, ya, apakah boleh dikepang sebagaimana wanita? Apakah dikepang atau dibasuh, dikumpulkan lalu diletakkan di belakang atau di atas wajah sesuai arah rambut? Sejauh ini tidak ada teks yang menunjukkan rambut laki-laki boleh dikepang seperti rambut wanita. Masalah ini masih dalam penelitian, insya Allah. Selain itu, dari hadis ini juga diambil faedah memulai memandikan jenazah dari sisi kanan, sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mulailah dari bagian kanannya. Ibda'anna atau ibda'na bimaya miniha. Mulailah dari anggota kanan. Kemudian memulai memandikan, faedah berikutnya, memulai memandikan jenazah dari anggota wudhu berdasarkan sabda beliau, dan dari anggota-anggota wudhu darinya. Bahwa di'il wudhu'i minha. Pertanyaan, apakah hal ini bisa dijadikan ukuran untuk memandikan laki-laki dari janabah? Jawabannya, ada dalil dari Rasulullah SAW bahwa beliau berwudu terlebih dahulu sebelum mandi janabah, kemudian menuangkan air ke kepala, lalu memandikan seluruh tubuhnya. Dalam hadis Ummu
Maimunah disebutkan bahwa beliau berwudu tapi tidak membasuh kedua kakinya. Ya, berwudu dulu sebelum mandi tapi tidak membasuh kakinya. Kemudian mandi dan setelah selesai mandi beliau membasuh kakinya. Dari hadis ini juga dapat diambil faedah orang yang memandikan wanita adalah wanita dan orang yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Ada enggak jenazahnya perempuan yang memandikan laki-laki? Masya Allah. Ini sebetulnya kalau dilihat ya seorang tokoh sebetulnya. Tapi kenapa melakukan hal itu kan? Ya perempuannya banyak sebetulnya. Ya Masya Allah, waliyahzubillah itu ya saya pernah tahu sendiri ya. Bahkan melok-melok masai Masya Allah. Ini piye? Iya, konsepnya gimana ini kok kayak gini nih konsepnya ini gimana ini? Kecuali suami dengan istri atau istri memandikan suaminya. Nah, ini orang lain, saudara kerabat bukan. Masya Allah. Sibuk melok ngosok iya, astagfirullah. Ini saking jauhnya dari ilmu. Dianggap kalaupun udah niat ibadah itu udah apapun bentuknya, mereka meyakini itu suatu kebaikan. Masya Allah. Orang yang memandikan laki-laki adalah laki-laki kecuali suami dengan istrinya atau tuan dengan budaknya. Selain itu, para fuqaha berpendapat bagi anak yang belum mencapai usia 7 tahun boleh dimandikan oleh laki-laki maupun perempuan. Menurut para fuqaha. Jadi kalaupun belum balik, menurut pendapat fuqaha. Dengan demikian, anak kecil yang meninggal boleh dimandikan oleh wanita dan anak perempuan kecil yang meninggal boleh dimandikan oleh laki-laki. Jika tidak ada seorang laki-laki dalam keadaan yang seharusnya mandi jenazah dilakukan oleh laki-laki, misalkan gak ada ya, seorang laki-laki meninggal di tengah para wanita, ya, sing lanang gurda itu mati sisan, maka apa yang harus kita lakukan? Para fuqaha mengatakan, para ahli fikih mengatakan jenazah tersebut ditayamumkan, yaitu seseorang memukulkan kedua tangannya ke tanah lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangan jenazah. Sebagian ulama berpendapat lain, yaitu jenazah tersebut dimandikan oleh para wanita tanpa menyentuh langsung. Iya terus. Siram kebiuri banyu ya wes ya. Dengan cara menuangkan air ke atasnya tanpa adanya sentuhan langsung dari para wanita. Karena yang terlarang itu adalah sentuhan langsung dan menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh. Wah bahaya ini, saya trum ini ya. Maka jika sentuhan itu dilarang, cukup dengan menuangkan air dan hal itu tidak mengapa. Jika kita berpendapat bahwa memandikan jenazah bukan ibadah yang bersifat ta'abbudi, yakni murni ritual, melainkan bertujuan untuk membersihkan, maka apakah disyariatkan tayammum jika tidak ada wanita bagi jenazah perempuan atau tidak ada laki-laki bagi jenazah laki-laki? Maka jawabnya tidak disyariatkan.
membersihkan karena tayamum dalam kondisi ini tidak memberikan manfaat apa-apa. Karena sisi memandikan jenazah adalah an-nidhafah, untuk membersihkan. Ikuti tayamumi tidak bersih. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa mandi yang disunahkan apabila seseorang tidak mendapatkan air atau penggunaan air tersebut membahayakannya, maka tidak disyariatkan baginya bertayamum. Hal itu karena mandi yang disunahkan tersebut bukan disebabkan oleh janabah, melainkan hanya untuk tujuan kebersihan dan penyucian. Maka apabila tidak mendapatkan air atau air itu membahayakan dirinya, ia tidak bertayamum. Sebab Allah Azza wa Jalla hanya menyebutkan tayamum dalam toharoh yang wajib, ya, dan tidak menyebutkan dalam toharoh yang sunnah. Akan tetapi kebanyakan ulama fikih berpendapat bahwa tayamum disyariatkan apabila tidak mendapatkan air atau jika penggunaan air membahayakan dalam mandi sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita, karena insyaallah kita akan mengusung bataku supaya tidak kemalaman. Kasihan anak-anak nanti kalau sampai kemalaman. Hadza wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.